Selamat siang sahabat, jumpa kembali bersama saya Tika Amsar dalam Breaking News Update COVID-19 di Jatim News Today yang disiarkan serentak di Radio Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk Suara Gresik, dan Suara Madiun. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, untuk mengawali jumpa kita di edisi kali ini ya, hari Jumat 5 Juni 2020. Kita awali dari reporter Suara Sidoarjo ada Diding Yunarto. Mulai hari ini, tim COVID-19 Hunter Pemprov Jatim melakukan tes massal di 10 kabupaten kota. Selengkapnya bersama Diding Yunarto. Mulai hari Jumat 5 Juni, tim COVID-19 Hunter Pemprov Jawa Timur melakukan tes massal di 10 kabupaten kota Jawa Timur. Tim ini akan melakukan tes rapid, swab, dan TCM pada ODP, PDP, dan OTG di masing-masing wilayah tersebut. Ini dikatakan Kofifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur dalam konferensi pers Kamis kemarin. Menurut Kofifa, tim COVID-19 Hunter ini hanya pelaksana. Leading sektornya tetap ada di pemerintah kabupaten kota. Termasuk juga data siapa saja yang masuk ODP, PDP, dan OTG yang ada di Dinas Kesehatan masing-masing wilayah. Akan dilakukan di Sidoarjo, Kediri, Tulungagung, Gresik, dan Bangkalan. Mereka di sana 4-5 hari. Berikutnya mereka akan bergerak ke Nganjuk, Lamongan, Madiun, Jember, dan Probolinggo. Jadi kira-kira posisinya seperti ini, tetapi tidak menutup kemungkinan kita akan menambah tim baru, karena tadi dalam koordinasi dengan Pak Pangdam, dengan Pak Kapolda, Pangdam dan Kapolda akan menugaskan juga tim yang bisa berseiring untuk memberikan penguatan pada COVID-19 Hunter yang turun di berbagai daerah ini. Kami tadi juga sudah melakukan rapat koordinasi virtual antara Pangdam, Kapolda, kemudian Bupati, Wali Kota di 6 titik. Yang di sini 5, tapi ditambah dengan Kota Kediri, kemudian para Dandim, para Kapolres, kita akan melakukan persiapan di titik-titik yang berisiko tinggi, karena yang akan mendatangkan OTG dan PDP yang sama-sama berisiko tinggi ini adalah kabupaten kota. Saya ingin menyampaikan leading sektornya tetap kabupaten kota. Tim dari Forkopimda, Pemprov, Kodam, dan Polda ini adalah supporting team. Ketika mereka sudah di rapid test dan reaktif, maka akan langsung di swab. Harapannya ini akan melakukan efektivitas dari pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19. 10 daerah kabupaten kota yang masuk dalam tes massal adalah Sidoarjo, Nganjuk, Lamongan, Kediri, Tulungagung, Madiun, Gresik, Jember, Bangkalan, dan Probolinggo. Saya Diding Yunarto, Suara Sidoarjo, untuk Jatim News Today. Masih dari Suara Sidoarjo, kali ini ke Billy Patopoy. Para medis Pasmar 2 akan bantu percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo. Billy. Sahabat pendengar Jawa Timur, pemerintah Kabupaten Sidoarjo melibatkan Pasmar 2 dalam upaya percepatan penanganan COVID-19. Hal ini disampaikan Nur Ahmad Saifuddin, Janur, Wakil Bupati Sidoarjo, saat pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan penandatanganan MOU bersama dengan Pasmar pada Kamis kemarin. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berencana membuat tempat isolasi pasien di Hall Gedung Mall Pelayanan Publik atau MPP Lingkar Timur Sidoarjo. Nantinya, Pasmar 2 untuk para medisnya akan dilibatkan sehingga kebutuhan ruang isolasi di Kabupaten Sidoarjo dapat segera terpenuhi. Hal ini juga disampaikan Brigjen TNI Ipung Purwadi, Komandan Pasmar 2. Untuk upaya percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo, keterlibatan Pasmar merupakan bagian dari tugas TNI. Nantinya Pasmar 2 akan sepenuhnya membantu pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 sendiri. Oleh karena itu, Brigjen TNI Ipung Purwadi meminta pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak ragu meminta bantuan jika diperlukan. Dikatakan saat ini pasukan Pasmar 2 tidak hanya memiliki kemampuan militer saja.
kemampuan melaksanakan tugas-tugas non-militer juga dimiliki. Nantinya Batalion Zeni dan Batalion Kesehatan dari Resimen Bantuan Tempur yang akan terjun membantu pencegahan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo. Sementara itu, untuk data persebaran terbaru untuk Kabupaten Sidoarjo, UDP mencapai 1.116 orang, PDP 470 orang, positif COVID-19 703 orang, 63 korban dinyatakan meninggal dan 35 pasien dinyatakan sembuh. Demikian saya Bli Patopoy melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, dari Suara Sidoarjo selanjutnya ke Pradia Suara Tuban ada Holilul Aris. Bupati minta masyarakat Tuban manfaatkan bantuan secara bijak. Bupati Tuban Fathul Huda meminta agar masyarakat memanfaatkan bantuan BLT COVID-19 dengan bijaksana. Hal ini disampaikan saat bincang bersama dalam program Sapa Bumi Wali Radio Pradia Suara Rabu 3 Juni 2020 di Rumah Dinas Bupati Kompleks Pendopo Krido Manunggal. Bupati Huda meminta agar masyarakat membelanjakan bantuan tersebut untuk keperluan primer, seperti pemenuhan gizi seimbang untuk memperkuat imunitas tubuh, serta kebutuhan primer lain. Menurut Bupati Huda, saat ini yang bisa dilakukan adalah bagaimana selalu menjaga imunitas tubuh dengan makan makanan bergizi, olahraga, serta berdoa. Bupati juga meminta masyarakat untuk sabar dan ikhlas dalam situasi saat ini. Selalu yakin jika wabah COVID-19 akan segera berlalu dan kembali di kehidupan normal. Holilul Aris, Pradia Suara untuk Jatim News Today. Selanjutnya ke Suara Madiun. Ada Ben Chandra, Wali Kota Madiun apresiasi para dermawan yang sumbang 12.000 paket bantuan melalui Pemkot. Sahabat Jatim News Today, bantuan penanganan COVID-19 memang bukan hanya datang dari pemerintah, tetapi juga berangkat dari donasi masyarakat. Setidaknya, pemerintah Kota Madiun sudah mendapatkan puluhan ribu bantuan berbagai jenis hingga saat ini dan masih berlanjut. Pemerintah Kota Madiun memang membuka posko logistik COVID-19 di Rumah Dinas Wali Kota Madiun sejak beberapa waktu yang lalu. Wali Kota Madiun Maidi menyebutkan, saat ini sudah ada 12.000 paket lebih bantuan yang telah disalurkan. Sementara itu, di gudang masih terdapat sekitar 20 ton beras untuk stok. Bantuan sengaja disalurkan secara bertahap. Sebagian bantuan memang digunakan untuk berjaga-jaga jika pandemi berlangsung lebih lama dari perkiraan. Selain itu, juga untuk berjaga-jaga jika terdapat masyarakat yang belum tersentuh bantuan sama sekali. Lebih lanjut, Wali Kota mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas kepedulian masyarakat tersebut. Sejumlah bantuan dermawan berasal dari masyarakat Tionghoa, komunitas gereja, Basnas Kota Madiun, organisasi Islam, perusahaan-perusahaan, dan lain sebagainya. Sebagai informasi sahabat, data dari dashboard.madiunkota.go.id, persebaran COVID-19 di Kota Madiun per tanggal 4 Juni sebanyak 1.361 orang dengan resiko. Dengan rincian 1.231 selesai pemantauan, 122 orang tanpa gejala, 102 selesai pemantauan, 69 orang dalam pemantauan, 67 orang selesai pemantauan dan sembuh, 1 orang pasien dalam pengawasan, dan 3 orang positif COVID-19. Saya Ben Chandra, Radio Suara Madiun untuk Jatim News Today. Dari Madiun kita ke Ersal Nganjuk, ada Agustin Merdekawati. Jumlah OTG di Kabupaten Nganjuk terus bertambah. Virus corona masih menjadi ancaman di Kabupaten Nganjuk. Meski tidak ada penambahan kasus terkonfirmasi positif, jumlah orang tanpa gejala atau OTG masih terus bertambah. 11 kecamatan di Kota Nganjuk kini juga menjadi zona merah atau terdapat kasus positif COVID-19. Dan ada 11 kecamatan yang menjadi zona merah, mulai Kecamatan Nganjuk, Rejoso, Bagor, Pace, Loceret, kemudian Gondang, Paten Rowo, Baron, Kertosono, Ngeronggot, dan Prambon. Di setiap zona merah tersebut, jumlah orang terkonfirmasi positifnya beragam, yakni Kecamatan Pace dan Baron masing-masing 5 orang, selanjutnya Gondang dan Nganjuk masing-masing 4 orang, Loceret, Prambon, dan Ngeronggot yang masing-masing 3 orang, sedangkan Bagor 2 orang, serta Paten Rowo dan Kertosono masing-masing 1 orang. Total ada 32 pasien terkonfirmasi positif yang tersebar di 11 kecamatan. Dikatakan, juru bicara percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Nganjuk, Dr. Hendrianto, belum ada penambahan pasien terkonfirmasi positif corona, meski tidak ada penambahan kasus positif. Untuk potensi
potensi penambahan kasus masih bisa terjadi, dikatakan Hendri, terutama dari jumlah orang tanpa gejala atau OTG yang terus bertambah. Dan kemarin menurutnya ada penambahan 37 OTG baru di Kota Nganjuk, sehingga jumlah OTG kini mencapai 979 kasus. Mereka terdiri dari 37 OTG yang tersebar di 9 kecamatan di Nganjuk, dari 9 kecamatan yang terbanyak di Pace dengan 15 kasus. Puluhan OTG baru tersebut menurut Hendri merupakan hasil pelacakan orang yang melakukan kontak dengan pasien positif corona. Selebihnya, ada pula orang yang baru bepergian dari zona merah, terutama dari Surabaya. Seperti hanya OTG lain, untuk puluhan OTG tersebut diminta untuk menerapkan protokol kesehatan. Selain melakukan isolasi mandiri, mereka juga diminta sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun di air yang mengalir. Selain penambahan puluhan OTG, ada 1 orang yang kontak erat dengan pasien positif jadi pasien dalam pengawasan atau PDP. Dari Agustin Merdikawati, Suara Nganjuk Ladang melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, dari Nganjuk selanjutnya ke Rarita FM Pamekasan ada Hera Rosita. Bertambah 7 orang kasus positif COVID-19 di Pamekasan. Total jalani perawatan 28 orang, 9 orang lainnya PDP. Hera. Kasus pasien positif terkonfirmasi COVID-19 di Kabupaten Pamekasan kembali bertambah 7 orang dan pasien dalam pengawasan bertambah 5 orang. Total yang saat ini tengah diisolasi dan dirawat di 3 rumah sakit di Bumi Gerbang Salam sebanyak 28 orang. Dr. Saiful Hidayat menjelaskan rincian dari 28 orang tersebut, 10 orang positif diisolasi di RSUD Smart, 7 orang PDP, 6 orang positif di RSUD Muhammad Nur, 1 orang positif COVID-19 di RSUD Waru, 2 orang positif dan 2 orang PDP lagi di Rumah Observasi Islamic Center. Adapun data positif untuk tambahan hari ini, Nyai MA, 42 tahun asal Telanakan, Tuan HA, 31 tahun asal Kota Pamekasan, Tuan MZ, Pamekasan, Nona M, 12 tahun asal Larangan Bedung, Tuan SA, 70 tahun asal Pamekasan meninggal dunia, Nyai S, 47 tahun asal Plakpak meninggal dunia, dan Nona S, 50 tahun. Sementara tambahan PDP hari ini, Nyai UH, 27 tahun asal Tentenan Barat, Nyai SM, 59 tahun asal Desa Tentenan Timur, Nyai M, 63 tahun asal Desa Plumpungan, Nyai S, 38 tahun asal Desa Cerin, dan Nyai N, 57 tahun asal Desa Kelompang Timur. Yang satu Waru di M-Nor tuh 6, sesuai kapasitas M-Nor tuh memang dia 6 dari dulu. Kalau kita 6, kita tambah lagi. Di Islamic Center itu 2 positif, ada 2 PDP. Kalau di total di Semat itu ada 17, ya di M-Nor ada 6, Waru ada 1, Islamic ada 4, berarti 28 semua. Sebagai informasi, peta sebaran COVID-19 di Kabupaten Pamekasan per hari ini, PDP sebanyak 67 orang, sedang dalam pengawasan 44 orang, sembuh 12 orang, dan meninggal dunia 11 orang. Pasien positif COVID-19 sebanyak 35 orang, 9 orang dinyatakan sembuh, 19 orang sedang dirawat, dan 7 orang telah meninggal dunia. Hera Rosita, Rarita FM. Dari Rarita FM Pamekasan, selanjutnya ke Persada FM Kabupaten Blitar. Risma Erina mengabarkan bahwa work from home tak diperpanjang. ASN berstatus ODP dan konfirmasi positif COVID-19 diperbolehkan menjalankan tugas dari rumah. Menindaklanjuti surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang sistem kerja pegawai aparatur sipil negara dalam tatanan normal baru dan keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19 bagi ASN di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Maka pemerintah Kabupaten Blitar mengeluarkan pedoman sistem kerja ASN dalam tatanan normal baru dan aman COVID. Dalam surat edaran itu telah resmi
resmi mencabut pemberlakuan WFH dan tidak memperpanjangnya. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Blitar, Masudi mengatakan, sesuai dengan surat edaran itu, ASN mengerjakan tugasnya langsung di kantor mulai 5 Juni 2020. Namun, ada juga pegawai ASN yang masih diperbolehkan WFH dengan kriteria tertentu, di antaranya tempat tinggal pegawai di wilayah dengan penetapan PSBB, kondisi kesehatan keluarga pegawai dalam status ODP atau dikonfirmasi positif COVID, serta mempunyai riwayat perjalanan dalam atau luar negeri dalam 14 hari kalender terakhir. Sedangkan untuk perekaman kehadiran ASN mulai 5 Juni 2020 kembali ke fingerprint dan menggunakan wajah. Tidak boleh menggunakan sidik jari. Saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar, melaporkan untuk Jatim News Today. Masih dari Persada FM Kabupaten Blitar, ada Ari Kusuma. Masa transisi new normal pasien sembuh COVID-19 di Kabupaten Blitar bertambah. Ari. Masa transisi menuju kenormalan baru atau new normal pasien sembuh dari coronavirus disease atau COVID-19 di Kabupaten Blitar bertambah 1 orang, sehingga total pasien sembuh di wilayah setempat sebanyak 6 orang. Bupati Blitar Rianto menyebut mengenai progres penanganan penyebaran virus corona di wilayahnya mengalami perkembangan cukup bagus. Terbukti dari total kasus positif sebanyak 10 orang, 6 orang sembuh, 3 orang meninggal, dan 1 orang ini tinggal menunggu hasil swab. Jika nantinya kasus corona terus mengalami penurunan, maka new normal akan segera dilaksanakan. Namun, yang terpenting tetap menjaga kebersamaan, kekompakan, dan gotong royong saling bersinergi melawan wabah corona. Tadi saya sampaikan positif 10, sekarang tinggal 1. 1 itu tinggal menunggu hasil swabnya. 10 ini yang 6 sembuh, yang 3 meninggal. Ini alhamdulillah, ini sangat progres yang sangat baik. Kalau daerah lain ada peningkatan terus, kita bisa mendalikan. Sebagai informasi, untuk orang dalam pengawasan atau ODP tercatat sebanyak 934 pasien, dipantau 44 pasien, dan selesai dipantau 961 pasien. Sedangkan pasien dalam pengawasan atau PDP mencapai 52 pasien. Pasien selesai dipantau 29, masih dirawat 4, dan meninggal 19 orang. Ari Kusuma, LPPL Radio Persada FM Blitar. Ya, dan sahabat, demikian untuk breaking news update COVID-19 dalam Jatim News Today untuk edisi hari ini Jumat 5 Juni 2020. Anda bisa ikuti kembali besok di jam yang sama setiap Senin sampai Sabtu jam 11.05 waktu Indonesia Barat, yang juga disiarkan serentak di Radio Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, dan Suara Madiun. Saya Tika Amsar, selamat siang. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.